Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas cara dan saluran mobilitas sosial serta dampak mobilitas sosial. Yang pertama kita akan membahas cara mobilitas sosial. Adapun cara untuk dapat melakukan mobilitas sosial, yang pertama yaitu perubahan standar hidup. Kenaikan penghasilan tidak menaikkan status secara otomatis, melainkan akan merefleksikan suatu standar hidup yang lebih tinggi. Contoh, seorang pegawai rendahan karena keberhasilan dan prestasinya diberikan kenaikan pangkat menjadi manajer, sehingga tingkat pendapatannya naik, penampilan dan standar gaya pun berubah. Nah, cara yang kedua melalui perkawinan. Untuk meningkatkan status sosial yang lebih tinggi, itu dapat dilakukan melalui perkawinan. Contohnya, seseorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana menikah dengan laki-laki dari keluarga kaya dan terpandang di masyarakatnya, sehingga perkawinan ini dapat menaikkan status si wanita tersebut. Kemudian cara yang ketiga yaitu perubahan tempat tinggal. Nah, untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal atau dengan cara merenovasi tempat tinggalnya yang lama menjadi lebih megah, indah, dan mewah. Secara otomatis, seseorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan dipandang sebagai orang kaya oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan terjadinya gerak sosial ke atas atau vertikal ke atas. Nah, cara yang keempat yaitu perubahan tingkah laku. Untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, dengan mempraktekkan bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi yang diaspirasikan sebagai kelasnya. Bukan hanya tingkah laku, tetapi juga pakaian, ucapan, kegiatan sehari-hari, dan sebagainya. Merasa dituntut untuk mengaitkan diri dengan kelas yang diinginkannya. Contoh, agar penampilannya meyakinkan dan dianggap sebagai orang dari golongan lapisan kelas atas atau orang kaya, dia mengenakan pakaian yang bagus-bagus, kemudian dia ikut fitness. Jika bertemu dengan kelompoknya, dia berbicara dengan menyelipkan istilah-istilah asing. Nah, cara yang kelima yaitu dengan cara perubahan nama. Dalam suatu masyarakat, nama diidentifikasikan pada posisi sosial tertentu. Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan posisi sosialnya yang lebih tinggi. Contohnya apa? Di kalangan masyarakat feodal Jawa, seseorang yang memiliki status sebagai orang kebanyakan mendapatkan sebutan Kang di depan nama aslinya. Setelah diangkat sebagai pengawas pamong raja, sebutan berubah sesuai dengan kedudukan yang baru, seperti Raden, Kanjeng Raden Tumenggung. Kita lanjut ke saluran mobilitas sosial. Apa saja saluran-saluran mobilitas sosial? Yang pertama, melalui angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata merupakan organisasi yang dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan yang disebut dengan kenaikan pangkat. Misalnya, seorang prajurit yang berjasa membongkar sindikat narkoba atau teroris akan mendapatkan berupa kenaikan pangkat tanpa mempersoalkan dari golongan masyarakat yang mana. Nah, kemudian masuk ke saluran yang kedua, yaitu dengan lembaga-lembaga keagamaan. Nah, lembaga ini juga merupakan salah satu saluran mobilitas sosial vertikal. Walaupun setiap agama menganggap setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat. Akan tetapi,
pemuka-pemuka agama selalu berusaha keras untuk menaikkan mereka yang berkedudukan rendah, kedudukan yang tinggi. Misalnya, mereka yang berjasa dalam agama seperti ustadz, pendeta, biksu, dan lain-lainnya. Nah, saluran mobilitas sosial yang ketiga yaitu melalui lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator, perangkat yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya dari TK, kemudian SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Nah, pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya kita masuk ke saluran mobilitas melalui organisasi politik. Seperti angkatan bersenjata, organisasi politik memungkinkan anggotanya yang loyal dan berdedikasi tinggi untuk menempati jabatan yang lebih tinggi, sehingga status sosialnya meningkat. Kemudian organisasi ekonomi seperti perusahaan, koperasi, BUMN, dan lain-lain dapat meningkatkan tingkat pendapatan seseorang. Semakin besar prestasinya, maka semakin tinggi jabatannya, sehingga pendapatannya juga bertambah. Maka status sosial di masyarakat pun meningkat. Berikutnya yang keenam, melalui organisasi keahlian. Organisasi profesi yang anggotanya berprestasi menyumbangkan pengetahuan atau keahliannya kepada masyarakat, dan organisasinya pasti statusnya akan dianggap lebih tinggi daripada anggota biasa. Kemudian melalui saluran perkawinan. Sebuah perkawinan dapat menaikkan status seseorang. Seorang yang menikah dengan orang yang memiliki status sosialnya yang tinggi akan dihormati karena pengaruh pasangannya. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu dampak mobilitas sosial. Adapun dampak mobilitas sosial ini terbagi menjadi dua, dampak negatif dan dampak positif. Nah, kita bahas dulu dampak negatif. Dampak negatif konflik antar kelas. Contohnya, demonstrasi buruh yang menuntut kenaikan upah menggambarkan konflik antar kelas buruh dengan pengusaha. Yang kedua, konflik antar kelompok sosial. Contohnya, pertikaian antar etnis atau konflik antara penduduk asli dan pendatang. Yang ketiga, konflik antar generasi. Contohnya, pergaulan bebas yang saat ini banyak dilakukan kaum muda di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut generasi tua. Yang keempat, penyesuaian kembali. Setiap konflik pada dasarnya ingin menguasai atau mengalahkan lawan. Bagi pihak-pihak yang berkonflik, bila menyadari bahwa konflik itu lebih banyak merugikan kelompoknya, maka akan timbul penyesuaian kembali yang didasari adanya rasa toleransi atau rasa saling menghargai. Penyesuaian semacam ini disebut dengan akomodasi. Nah, bagaimana dengan dampak positif? Yang pertama, orang-orang akan berusaha untuk berprestasi atau berusaha untuk maju karena adanya kesempatan untuk pindah strata atau pindah kelas. Kesempatan ini mendorong orang untuk mau bersaing dan bekerja keras agar dapat naik ke kelas atas. Contoh, seorang anak miskin berusaha belajar dengan giat untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua,
yaitu mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Apa contohnya? Indonesia yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Kondisi ini perlu didukung dengan peningkatan dalam bidang pendidikan. Nah, demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.